يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan, tidak ada yang dapat memberi hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah adalah Rabb kita, zat yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wahai orang-orang, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang darinya Allah berikan pasangan, kemudian dari keduanya Allah karuniakan keturunan yang banyak, laki-laki dan wanita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan peliharalah silaturrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi atas diri-diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya dengannya Allah akan perbaiki amalan kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, dua nikmat yang amat agung, yang amat istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di dalam sebuah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, Ma masastu dhibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala syamamtu raihatan atyaba min raihati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah, kata beliau, aku menyentuh sutra, baik sutra yang tebal ataupun sutra yang tipis, yang mana lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anas bin Malik itu telah menyentuh berbagai macam jenis sutra, yang tebal, yang tipis, tapi tidak pernah menemukan sutra yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala syamamtu raihatan atyaba min raihati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku tidak pernah mencium aroma, kata Anas bin Malik, yang lebih wangi dari aroma tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai macam jenis wewangian telah dicium oleh Anas bin Malik, tetapi tidak ada yang lebih wangi dari tubuhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, dan aku telah berkhidmat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fa wallahi, kata beliau, demi Allah, ma qala uffin qat, tidak pernah aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata sekalipun, sekalipun Nabi tidak pernah mengatakannya. Wala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta kadza, wala li syai'in lam af'aluhu ala fa'alta kadza. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mempertanyakan terhadap sesuatu yang aku perbuat, mengapa engkau lakukan ini? Dan terhadap sesuatu yang tidak dilakukan, kenapa tidak engkau lakukan ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mempertanyakan hal tersebut, kata Anas bin Malik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menggambarkan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tentang fisik beliau. Telapak tangan beliau ini orang yang paling kuat, yang sangat kuat sekali. Bahkan dalam peperangan Khandaq, ada sebuah batu besar saat kaum muslimin membuat parit yang tidak bisa dihancurkan oleh 12 sahabat, dapat dihancurkan seorang diri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi telapak tangan beliau itu lembut, bahkan kata Anas lebih lembut daripada sutra. Bayangkan. Dan aroma tubuhnya lebih wangi daripada seluruh aroma yang ada. Kemudian lihatlah, kalau itu dari fisiknya Nabi, lihat dari sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun Anas bin Malik berkhidmat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah sekalipun Nabi berkata mengeluhkan apa yang dilakukan oleh Anas, nggak pernah. Dan tidak pernah fudul, ingin tahu urusan Anas, mencampuri urusan Anas bin Malik, tidak pernah. Kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu, harusnya begini, harusnya begitu, tidak pernah. Tidak pernah apa yang dilakukan oleh Anas dikritisi, apa yang tidak dilakukan oleh Anas bin Malik dikritisi, nggak pernah. Fisik dan sifat yang sangat mulia, yang sangat istimewa dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk poin yang terakhir, di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempertanyakan perkara pribadi yang menjadi urusan Anas bin Malik, apa yang beliau perbuat, apa yang tidak beliau perbuat, ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Bentuk kebaikan seorang muslim adalah di saat dia tidak mengurusi apa yang tidak menjadi urusan. Nggak ada kaitan dengan dia, sudah. Tidak perlu kita fuduli, ingin tahu urusan orang lain. Jangan sampai kita punya sifat fuduli, ingin tahu urusan orang lain. Apa yang tidak menjadi kaitan dengan kita, ya sudah, tidak perlu kita tahu. Dan keingintahuan mengetahui urusan orang lain itu menambah beban kita saja, tambah pusing. Lebih baik tidak kita ketahui. Dan sangat disayangkan sifat ini banyak hilang dari kaum muslimin. Banyak yang selalu ingin tahu tetangganya ngapain, kerjanya apa, gajinya berapa, pengeluarannya. Akhirnya dia yang beban. Tetangga saya gajinya 1 juta, anaknya ada 7, istrinya ada 2, ini gimana bisa? Akhirnya dia pusing mikirkan tetangganya, gimana tetangganya bisa makan. Tadinya dia tidak tahu, tapi akhirnya pusing sendiri. Maka tidak tahu urusan orang lain itu nikmat yang luar biasa. Dan juga sifat yang berkaitan dengan ini adalah sifat taghaful. Sifat taghaful ini yaitu sifat di mana seseorang seakan-akan tidak mengetahui, tidak menyadari apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, bukan karena tidak tahu, tetapi demi menjaga hubungan baik, sehingga pura-pura tidak tahu. Walaupun kadangkala apa yang mereka perbuat itu berkaitan dengan kepentingan dan maslahat pribadi kita. Ada sesuatu yang dirugikan pada diri kita,
tapi pura-pura tidak tahu sudah. Cuek. Kurang lebih. Ini sifat yang sangat istimewa. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, "Ma zalat taghaful min fi'lil kiram." Sifat taghaful ini senantiasa menjadi karakteristik orang-orang yang mulia. Jadi nggak mungkin ada orang yang mulia tidak memiliki sifat taghaful ini. Tidak mungkin ada orang yang punya keistimewaan dan dia tidak memiliki sifat taghaful ini. Kenapa? Karena keselamatan ada padanya. Karena kecerdasan akal ada padanya. Bahkan Sufyan Muawiyah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-aqlu mikyal, kata beliau. Akal itu adalah wadah. Thuluthuhu al-fitnah wa thuluthahu at-taghaful. Sepertiga dari akal itu kecerdasan. 2/3 adalah sifat taghaful. Artinya mau secerdas apapun seseorang, di saat dia tidak memiliki sifat taghaful akan terlihat seperti orang yang jahil. Secerdas apapun dan dia tidak memiliki sifat taghaful, kurang lebih agak sedikit cuek, dia akan terlihat seperti orang yang jahil. Akan terlihat seperti orang jahil. Keselamatan ada padanya. Dulu dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, al-afiyatu 10 ajza, 9 minha fit taghaful. Imam Ahmad, keselamatan itu di dalamnya ada 10 bagian. 9 diantaranya ada pada sifat taghaful. Kata Imam Ahmad, al-afiyatu 10 ajza, kulluha fit taghaful. Keselamatan itu di dalamnya ada 10 bagian. Seluruhnya ada pada sifat taghaful, bukan hanya 9/10. 10/10-nya ada pada sifat taghaful. Dan ini bisa memadamkan api perselisihan yang sangat banyak. Kata Al-Amash rahimahullah, beliau pernah mengatakan, at-taghafulu yutfi'u syarran katsira. Sifat taghaful itu dapat memadamkan api keburukan yang sangat banyak dalam interaksi kita dengan sesama. Di tempat bekerja, di rumah tangga, dengan tetangga. Ini kalau ada sifat taghaful dapat memadamkan api yang sangat banyak. Tapi kalau tidak memiliki sifat ini, maka di mana-mana kita akan bentrok dengan manusia. Kadang-kala kita masuk ke kantor, kita menyapa orang lain, dia nggak kedengeran, karena ternyata dia sedang pasang headset yang terhalang oleh rambutnya misalnya. Kita nggak tahu. Kalau tidak punya sifat taghaful, akan jadi keributan besar. Anda gimana? Saya tanya, kok malah cuek, pura-pura nggak dengar. Akhirnya terjadi keributan. Dalam rumah tangga sama. Pulang ke rumah, istri ditelepon nggak ngangkat. Akhirnya dia nunggu di depan pagar 10 menit, 15 menit. Baru kemudian istrinya angkat telepon. Bisa ribut tidak? Bisa. Tapi kalau punya sifat taghaful itu kurang lebih. Istrinya belum ngangkat, udah dia nunggu dulu di motor, di mobil, tunggu di teras. Istrinya selesai mandi misalkan dari toilet sudah. Tapi orang yang tidak punya sifat taghaful akan jadi ribut besar. Istrinya lupa membalas pesan, suaminya lupa mengangkat telepon. Ini kalau tidak ada sifat taghaful dalam rumah tangga, seperti tinggal dalam neraka. Segala sesuatu bisa jadi masalah besar. Dari segelas air bisa jadi perceraian. Dari lupa untuk mengangkat telepon bisa jadi pertikaian. Tapi kalau punya sifat taghaful, semua akan terlihat mudah. Kurang lebih mudah untuk memaafkan. Sama tetangga juga sama. Kalau tidak punya sifat taghaful, ribut terus sama tetangga. Mau keluar rumah, tetangga parkir depan rumah kita. Kalau tidak punya sifat taghaful, akan ribut. Tapi kalau punya sifat taghaful, kurang lebih. Dia punya motor 2, satu di garasi kanan, satu di garasi kiri. Dia mau pakai yang di garasi kanan, ternyata tetangganya parkir depan rumah dia. Udah, dia buka yang di garasi kiri. Itu udah, dia tadinya ke masjid pakai motor, dia jalan kaki. Simpel. Orang yang punya sifat taghaful membuat semua itu jadi sederhana. Atau dia ketok rumah tetangganya, minta maaf, tolong dimundurkan, tolong dimajukan, selesai. Orang tidak punya sifat taghaful nggak bisa seperti itu. Orang yang tidak punya sifat taghaful bahaya. Api keributan tuh bakal bisa dengan mudah muncul di mana-mana.
Oleh sebab itu, Ibnul Jauzi pernah mengatakan, "Idza ihtammal mar'u bi kulli khati'atin wa zallatin ta'iba wa ta'ab." Jika seseorang itu selalu fokus memikirkan tentang kesalahan dan ketergelinciran seseorang, maka dia akan lelah dan membuat orang lain menjadi lelah. Gak ada yang akan nyaman bersama dengan kita, mau teman kerja, mau karyawan, mau tetangga, mau keluarga, itu nggak akan nyaman tuh, nggak akan. Kalau kita tidak memiliki sifat takaful, kalau semua kecil besar selalu diperhitungkan, orang akan lelah bersama kita, capek, kitanya pun akan lelah. Ta'iba wa at'aba, kata Ibnu Jauzi. Dia akan lelah dan membuat orang lain menjadi lelah. Oleh sebab itu Imam Syafi'i mengatakan, al-labibul aqil huwal fatinul mutaghafil. Orang cerdik yang berakal adalah orang cerdas yang memiliki sifat taghaful. Maka ini sifat bapak dan ibu adalah sifat yang penting untuk kita miliki, dan Nabi memiliki sifat ini. Makanya nggak pernah mempertanyakan apa yang dilakukan Anas, nggak ada. Nggak pernah mengeluh, nggak pernah. Kurang lebih manusia pasti salah, keliru. 10 tahun, bayangkan, Nabi tidak pernah melakukan hal-hal yang tadi disebutkan oleh Anas bin Malik. Tetapi bukan berarti orang yang memiliki sifat taghaful ini meniadakan amar ma'ruf nahi munkar. Karena banyak orang-orang yang salah memahami tentang taghaful. Mereka memiliki sifat taghaful bukan pada tempatnya. Kurang lebih bukan pada tempatnya. Pura-pura tidak tahu bukan pada tempatnya. Jadi yang harusnya dia taghaful, dia perhitungkan. Yang harusnya dia amar ma'ruf nahi munkar, dia tinggalkan. Salah menempatkan tentang taghaful. Ketika berkaitan dengan hak pribadinya, dia perhitungkan. Istrinya lupa ambil air, istrinya lupa mengangkat telepon, wah itu bisa jadi ribut besar. Tapi istrinya keluar tanpa jilbab, cuek-cuek saja dia. Yang harusnya di sana tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Yang harusnya diperhatikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia malah miliki sifat taghaful. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pribadinya dia perhitungkan. Yang berkaitan dengan syariat dia tutup mata. Sering seperti ini. Dalam keluarga banyak yang melakukannya. Anaknya berpacaran, anaknya tidak berjilbab, anaknya mau merokok, anaknya tidak sholat ke masjid, nggak masalah bagi dia. Tapi kalau dia pulang nggak ada yang nyambut, bisa perang dunia. Tidak menempatkan taghaful dan amar ma'ruf nahi munkar pada tempatnya. Dalam dakwah pun kadang banyak yang seperti itu. Ketika penyimpangan dalam syariat terang-terangan ditunjukkan, penyimpangan di dalam manhaj terang-terangan dilakukan, tutup mata semua. Tapi begitu kepentingan pribadinya terusik, begitu namanya terusik, itu bisa perang dunia. Apa yang diperjuangkan? Nama pribadi atau justru tegaknya syariat ini? Banyak orang yang tidak menempatkan taghaful dan amar ma'ruf nahi munkar pada tempatnya. Sehingga bahkan saking merajalelanya kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar ini menjadi sesuatu yang aneh. Jadi kalau ada orang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini aneh. Ada orang tua yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, persepsi anaknya kepada orang tua itu, kolot orang tua saya. Padahal dia memerintahkan yang baik, melarang dari kemungkaran, kata anaknya, orang tua saya kolot. Ketika istrinya dinasihati oleh suaminya, si istri mengatakan suami saya tukang kekang. Apa disebutnya? Patriarki. Subhanallah. Ketika ada amar ma'ruf nahi munkar, orang menyebutnya apa? Fanatik dia. Ketika ada amar ma'ruf nahi munkar, diingkari. Jadi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar diingkari. Sudah jangan suka jadi pengecut keributan. Jangan suka bikin ramai. Seakan-akan kemungkaran itu harus didiamkan. Syaitan taghaful tidak pada tempatnya. Coba antum kalau perhatikan media sosial, kalau ada seseorang yang mengingkari sesuatu yang buruk,
pasti baca komentar. Itu banyak yang mengingkari pengingkaran tersebut. Kalau mau nasehatin, jangan langsung, jangan di depan umum, pribadi aja. Dia secara tidak langsung dia sedang melakukan hal yang serupa. Ya kan? Ada orang mengingkari sesuatu, kemudian baca kolom komentarnya. Kalau mau mengingkari, itu pribadi aja, nggak usah di hadapan orang lain. Nah, dia sendiri mengingkari di hadapan orang lain. Tidak menjalankan nasihatnya, bukan? Bayangkan. Jadi seakan-akan pengingkaran itu semuanya harus tersembunyi. Tidak boleh dinampakkan di hadapan orang lain. Padahal pengingkaran itu sesuai dengan kemungkaran yang dilakukan. Sesuatu yang nampak secara alaniah, maka itu harus diingkari secara alaniah. Sesuatu yang nampak kemungkaran itu di hadapan khalayak ramai, itu harus diingkari di depan khalayak ramai. Agar orang tahu bahwa itu mungkar. Tapi ada seseorang, dia mabuk di dalam kamarnya. Nggak boleh diingkari di hadapan orang banyak, di depan mimbar, nggak boleh. Nasihati secara diam-diam. Kenapa? Karena dia melakukan kesalahan tersebut sembunyi-sembunyi, maka nasihati secara sembunyi-sembunyi. Kalau ada orang buka kedai di dalam komplek, di sana jual miras, nggak bisa antum nasihatin secara sembunyi-sembunyi. Itu harus diingkari agar orang tahu itu adalah perbuatan yang mungkar. Jadi bedakan kemungkaran diingkari secara terang-terangan dengan kemungkaran diingkari secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau kemungkaran yang secara terang-terangan tidak diingkari secara terang-terangan, orang akan menganggap itu adalah sesuatu yang ma'ruf. Nggak semua tahu pengingkaran itu telah diingkari, apalagi di zaman sekarang. Di saat orang melakukan kemungkaran secara terang-terangan, dinasehati secara sembunyi-sembunyi, hanya sedikit yang mau mengklarifikasi kesalahan. Sehingga akhirnya dalam benak orang, perbuatan itu adalah perbuatan yang ma'ruf, bukan perbuatan yang mungkar. Maka sifat taghaful pada satu sisi perlu untuk kita miliki, tapi bukan berarti meniadakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tepatkan amar ma'ruf nahi mungkar pada tempatnya, tepatkan sifat taghaful pada tempatnya. Jangan disilang. Kalau disilang kacau. Kalau disilang akan tidak baik. Jika apa yang menjadi haknya Allah, apa yang menjadi syariat ini kita terapkan taghaful, kemudian apa yang menjadi hak pribadi kita terapkan sifat amar ma'ruf nahi mungkar, maka ini akan menjadi kekacauan karena tidak pada tempatnya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita sifat taghaful ini. Dan kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kapasitas dan apa yang dapat kita lakukan. Jadi sifat taghaful, amar ma'ruf nahi mungkar, dua hal ini adalah bukan dua sifat yang bertentangan, tetapi dua sifat yang harus dimiliki oleh setiap hamba. Dua-duanya adalah sifat baik, tetapi baru terhitung baik jika ditempatkan pada tempatnya. Nah, enggak semua yang baik itu bisa baik kalau ditempatkan di tempat yang salah. Harus ditempatkan di tempat yang benar, yang tepat. Betul? Betul tidak? Betul. Kalau salah tempat, salah. Nggak mungkin ada acara pernikahan, kemudian nasihatnya tentang kematian, nggak tepat. Walaupun benar gak nasihat kematian? Benar, tapi di tempat yang benar gak? Di tempatnya kurang tepat. Orang saat itu sedang menikah, maka nasihati yang sesuai dengan keperluannya, bukan tentang kematian. Begitupun ketika di kuburan ada nasihat. Mungkin gak nasihatnya tentang keutamaan pernikahan? Benar yang disampaikan, nggak salah, cuman tempatnya yang tidak tepat. Maka sama, sifat ini juga ada. Waktu kalanya kita taghaful, ada kalanya harus tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid. Apa mukadimahnya kelamaan Baik. Kita bahas bab berikutnya, yaitu doa Ayyub alaihi salam. Doa Nabi Ayyub alaihi salam. Berbicara tentang Nabi Ayyub ini, ya ikhwah, adalah berbicara tentang sosok yang dikenal dengan kesabarannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ayyub karena sifat kesabarannya. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab.
Kami dapati Ayyub dalam keadaan bersabar. Ni'mal abd. Nikmat seorang hamba ini ada pada Nabi Ayyub alaihissalam. Dengan apa? Kesabaran yang beliau miliki. Nabi Ayyub alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Nabi Ishak itu punya anak Nabi Yakub dan juga Al-Is. Al-Is turunannya itu ada Razah. Razah punya keturunan namanya Mus. Mus punya keturunan namanya Ayub. Jadi berasal dari keturunan Nabi Ishak, berasal dari Al-Is, dari garis keturunan Nabi Ishak. Nabi Ayyub alaihi salam, kata Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan kenapa Nabi Ayyub bernama Ayyub, summiya Ayyub li'annahu aba ilallahi ta'ala fi kulli hal. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Qurtubi, summiya Ayyub li'annahu aba ilallahi ta'ala fi kulli hal. Nabi Ayyub bernama Ayyub karena beliau aba ilallah, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli hal, di setiap keadaan. Jadi saat beliau kaya raya, beliau kembali kepada Allah. Saat beliau sehat, beliau hamba yang bertakwa kepada Allah. Saat beliau jatuh miskin, beliau kembali kepada Allah. Saat beliau sakit pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aba ilallah fi kulli hal, kata Ibnu Abbas, selalu kembali kepada Allah di setiap kondisi. Beda dengan manusia yang lain. Kadang dia saat jadi hamba yang kaya, taat dia. Pas jatuh miskin, stres dia. Tidak mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ayyub tidak seperti itu. Sosok yang tadinya sangat kaya raya luar biasa. Anaknya banyak, bahkan disebutkan lebih dari 10 anak. Kekayaannya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ambil kekayaannya hingga menjadi orang yang sangat miskin. Allah wafatkan keturunannya satu persatu. Kita kalau diwafatkan anak kita satu saja mungkin akan diliputi kesedihan sampai akhir hayat kita. Bahkan banyak yang sulit melanjutkan kehidupan, merasa terbebani dengan ujian tersebut. Tetapi Nabi Ayyub itu seluruh anaknya Allah wafatkan satu persatu. Hartanya telah diambil, anaknya telah diambil, kesehatannya pun Allah ambil, hingga menjadi orang yang lumpuh total. Tinggal lisan, akal yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada Nabi Ayyub. Kedua tangannya tidak bisa digerakkan, kedua kakinya juga tidak bisa digerakkan. Maka ada sosok yang istimewa yang selalu membersamai Nabi Ayyub, yaitu istri beliau, seorang wanita saleh, yang dia bekerja untuk menghidupi Nabi Ayyub. Allah uji Nabi Ayyub 18 tahun dengan penyakit yang luar biasa. Di usia beliau yang 70 tahun. Beliau kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala 18 tahun dengan penyakit. Dan istrinya mengeluhkan kepada Nabi Ayyub, kenapa tidak berdoa kepada Allah agar Allah hilangkan penyakit ini. Tetapi Nabi Ayyub alaihissalam ingin menempuh jalur kesabaran. Dalam artian beliau merasa diberikan nikmat 70 tahun, masa baru diuji 18 tahun sudah mengeluh. Padahal sudah lumpuh total. Istrinya yang mencari nafkah. Hingga akhirnya tersiar kabar di tengah-tengah masyarakat bahwa penyakit Ayyub ini dapat menular. Walaupun Ayyub terbaring di atas tempat tidurnya, tetapi penularan penyakit ini dapat melalui jalur istrinya. Sehingga yang tadinya dia bekerja di paruh waktu untuk membiayai keluarganya, untuk membiayai Nabi Ayyub, untuk makan Nabi Ayyub, tidak ada yang mau memperkerjakan istri Nabi Ayyub alaihissalam. Sehingga mereka pada posisi kelaparan yang amat sangat luar biasa. Hingga akhirnya apa yang dilakukan oleh istri Nabi Ayyub? Mencukur rambutnya. Beliau memiliki rambut yang panjang. Dicukur rambutnya, kemudian dijual rambut tersebut. Karena saat itu orang banyak yang membeli rambut untuk menghiasi dirinya. Rambut panjang itu
yang dipotong itu laku sekali. Mungkin kalau sekarang jadi wig mungkin ya, zaman sekarang untuk berhias. Dan itu dijual saat itu. Maka Nabi Ayub keheranan, kok bisa istrinya datang membawa makanan. Nabi Ayub berjanji tidak mau makan sampai tahu dari mana uang ini didapatkan. Maka ketika istrinya membuka penutup rambutnya, terlihat rambutnya telah dicukur. Dan itu menjadi momentum yang amat sangat membuat Nabi Ayub bersedih. Bagaimana istrinya yang harusnya beliau nafkahi sampai rela untuk menjual rambutnya, memotong rambutnya sebagai simbol keindahan wanita saat itu untuk membiayai Nabi Ayub. Ini berada pada posisi yang paling menyedihkan bagi seorang laki-laki. Tidak ada. Jadi fitrahnya laki-laki itu ingin memberikan nafkah untuk keluarga. Laki-laki itu, terutama nih untuk ibu-ibu ya, laki-laki itu senang jika istrinya dapat dia nafkahi secara penuh. Dan kadangkala ada istri yang dia ingin mencari kesibukan pengen membantu suaminya. Laki-laki banyak yang tidak masalah. Tetapi sebatas membantu, bukan mengambil alih tanggung jawab untuk menafkahi. Karena titik terlemah pada laki-laki adalah ketika dia tidak dapat menafkahi keluarganya, justru keluarganya berada pada posisi yang menafkahi diri. Jadi ibu-ibu jangan beranggapan kalau ibu-ibu bisa menghasilkan uang banyak, kemudian suami tidak bekerja, itu suami senang. Enggak. Dalam batinnya itu ada hal yang sangat luar biasa. Kebalikannya, sama. Wanita itu senang kalau suaminya sesekali membantu dia. Tapi tidak akan senang kalau suaminya mengambil alih pekerjaan dia. Jadi ada suami yang beranggapan kalau saya bukan bantu, kalau saya ambil alih tugas istri saya pasti senang. Dia yang nyuci baju, dia yang ngepel, dia yang masak, dia yang semuanya, sampai jahit pakaian anak. Dia berpikir bahwa istrinya bakal senang. Tidak senang, Pak. Istri itu senangnya dibantu. Misalkan istri tidur kecapean, lupa untuk cuci piring, lupa untuk menyapu, ketiduran gitu. Kemudian Bapak lihat nih, cucian piring masih banyak, Bapak cucikan. Kemudian Bapak sapukan rumah, rapikan rumah. Istri pas bangun lihat semua rapi, dia senang. Tapi kalau Bapak ambil alih tugasnya, nggak senang. Betul, Bu? Betul. Jadi kalau diambil alih semua, dia ngerasa tugas saya apa dong? Sama. Jadi Allah itu kasih fitrah seorang wanita itu untuk berkhidmat kepada suami, suami untuk menafkahi istri. Dan itu akan disenangi oleh masing-masing pihak ketika ada niat membantu. Itu udah sangat cukup. Jadi kalau ibu itu kerja 1 bulan, dia yang ngepel, dia yang tugas semuanya, walaupun didampingi oleh pembantu, dia yang mengerjakan semuanya, sekali aja Pak dalam sebulan Bapak beres, dia lupa tuh 29 hari pernah capek seperti itu. Dia merasa suami saya luar biasa. Cuman sekali, 2 kali, cukup. Tapi kalau diambil alih dia nggak senang. Dia merasa apa dong tugas saya sebagai wanita. Sama kebalikannya juga seperti itu. Maka posisi Nabi Ayub saat itu sangat luar biasa. Bersedih Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana istrinya sampai menjual rambut untuk biaya hidup Nabi Ayub alaihissalam. Maka saat itu barulah Nabi Ayub berdoa dengan doa ini. Doa dalam surat Al-Anbiya ayat 83 apa? Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Tafadhol, ada yang baca sama artinya. Tafadhol. Enggak ada yang mau baca? Tolong. Yang keras artinya? Dan ingatkan kisah Ayub ketika dia berdoa kepadanya, ya Rabb, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Rabb yang memuliakan dari semua penyakit. Diulangi yang kencang. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Rabb-nya, ya Rabbku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Rabb yang maha penyayang dari semua yang penyayang.
Masya Allah. Lihat, dengan segala ujian yang ditimpa Ayub, Ayub tidak mengatakan, "Ya Allah, sembuhkan penyakit saya." Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub? Wa ayyuba idnada rabbah. Ketika Ayub berdoa kepada Rabbnya, "Anni massaniyaddur." Ya Rabb, sesungguhnya aku telah ditimpakan penyakit, kesulitan, ujian yang amat sangat luar biasa. Wa anta arhamur rahimin, dan Engkau adalah zat yang maha menyayangi dari segala yang menyayangi. Bayangkan, ini Nabi Ayub alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut. Makanya kata Ibnu Qayyim di sini dikatakan, jama'a fi hadzal du'a baina haqiqatit tauhid wa izharil faqri wal faqati ila rabbih wa wujudi ta'amil mahabbah fit tamalluqi lah wal iqrari lahu bi sifatir rahmah wa annahu arhamur rahimin wa tawassuli ilaihi bi sifatihi subhanahu wa shiddati hajatihi wa huwa wa faqrihi. Kata Ibnu Qayyim, dalam doa ini Nabi Ayub menggabungkan banyak sekali hal. Yang pertama adalah hakikat tauhid. Jadi Nabi Ayub ketika sudah dalam kondisi yang amat sangat, dia berdoanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid. Doa itu ibadah. Kata Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga beliau tahu yang menyembuhkan segalanya adalah Allah, yang menakdirkan segalanya adalah Allah. Berdoanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdoa kepada manusia, tidak berdoa kepada patung, tidak berdoa kepada berhala, tidak berdoa kepada kuburan, tidak berdoa kepada orang mati, tidak. Berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idnada rabbah. Karena Allah yang memerintahkan, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Allah tidak menyuruh kita berdoa kepada selain Allah. Allah tidak menyuruh kita berdoa melalui perantara, enggak. Ud'uni, kata Allah, berdoa kepadaku. Enggak perlu pakai perantara, doa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hakikat tauhid, kita meyakini Allah beristawa di atas arsy, tetapi Allah maha dekat dengan hamba-hambanya. Allah sangat dekat. Sehingga kalau minta kepada Allah, ini hakikat tauhid. Maka kita ketika mengalami kesulitan apapun, tadahkan kedua tangan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan tauhid kita. Enggak perlu kita pergi ke tempat mana. Di tempat kita berada, kita tadahkan kedua tangan kita, minta kepada Allah. Ya man tara makanana wa tasma'u kalamana. Wahai zat yang melihat aku, melihat keberadaanku, dan mendengar doaku, mendengar suaraku. Harus yakin itu. Jangan menganggap, nanti aja kalau saya mau berdoanya di tempat al-fulani, di tempat al-fulani. Enggak. Doa kepada Allah dimanapun kita berada. Hakikat tauhid. Kecuali kalau ada tempat yang memang ada dalilnya, di sana lebih mustajab. Maka kita berikhtiar untuk berdoa di tempat tersebut, itu sesuatu yang disyariatkan. Misalkan berdoa di Padang Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah mustajab. Maka kita menghadirkan niat agar lebih mustajab di tempat tersebut, tidak masalah. Kita berdoa kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Kata Nabi, Allah turun di sepertiga malam terakhir mengijabah doa orang yang berdoa kepadanya. Maka tidak masalah. Kita khususkan di waktu tersebut. Mengkhususkan waktu, mengkhususkan tempat. Yang dikhususkan dalam dalil, boleh, nggak masalah. Tapi tiba-tiba ke tempat yang entah dari mana datangnya, kita anggap sebagai tempat mustajab, itu nggak boleh. Dimanapun silahkan. Saya pernah cerita kan, saya bertemu sama satu orang, beres sholat subuh di tempat dekat tempat tinggal saya, beres sholat subuh ada orang dari Garut, datang dari Garut. Saya bilang, Pak dari mana? Dari Garut. Mau kemana? Mau ke Gunung Salak. Ngapain? Mau berdoa. Kenapa? Iya, kakek saya sakit, saya disuruh sama ajengan saya untuk doanya di Gunung Salak di tempat Sukhoi jatuh katanya. Bayangin dari Garut datang ke Bogor, mau ke Gunung Salak, mau doa di tempat jatuhnya pesawat Sukhoi. Ini sejak kapan tempat jatuhnya pesawat Sukhoi jadi tempat mustajab untuk berdoa? Saya bilang, Pak di masjid aja, ini rumah Allah, Bapak doa di sini, ngapain datang ke sana? Enggak, saya harus sampai ke sana. Tetap enggak mau kecuali sampai ke Gunung Salak. Dalam hati saya nih, saya salah nih bilangnya doanya di masjid.
Dia nggak mau pindah. Tapi kalau saya bilang yang lebih sulit, mungkin dia pindah. Kalau saya bilang, Pak, Bapak harusnya jangan ke Gunung Salak, ke Gunung Pangrango gitu, dia mau pindah. Baru pindah kan. Jadi dari mana tempat jatuhnya Suko jadi tempat mustajab untuk berdoa? Syuf, sampai mana penyimpangan itu ada. Jadi Allah zat yang maha mendengar. Berdoa kepada Allah. Yakin Allah mendengar doa kita. Jangan pernah ragu dengan hal tersebut. Husnudzon kepada Allah. Jangan suudzon. Banyak orang di zaman sekarang ini kalau ditimpa musibah, suudzon dia sama Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak sayang sama saya, Allah enggak merhatikan saya. Allah sayang sama kita. Jadi kesulitan kita ini enggak seberapa dibanding kesulitan Nabi Ayub. Penderitaan kita enggak seberapa dibanding penderitaan Nabi Ayub. Ujian yang Allah timpakan kepada kita enggak seberapa dibanding yang ditimpakan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub tahu kemana dia harus berdoa. Masa kita tidak tahu kemana kita harus berdoa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang subhanallah baru diuji dengan penyakit sedikit, akhirnya tauhidnya goncang. Ada orang yang datang jenguk dia nih harus ke tempat pengobatan alternatif Al-Fulani. Nanti disuruh apa? Disuruh bakar ini, disuruh nyembelih ini. Mau dia. Kenapa? Biar sembuh. Jadi baru diuji dengan penyakit sedikit, goncang tauhid dia. Akhirnya dia sembelih lah, ayam warna hitam lah, darahnya disuruh dialirkan lah, disuruh diteteskan di pintu rumah lah. Dia lakukan itu semua. Kenapa? Tidak sabar dengan ujian yang diberikan. Sampai tauhidnya goncang. Sampai tauhidnya goncang. Dan banyak. Banyak. Bahkan ada pastor membuka tempat pengobatan tradisional. Dengan doa-doa yang menjadi ibadahnya mereka. Yang hadirnya banyak yang pakai kerudung, subhanallah. Yang pakai jilbab. Kalau dia dokter, pengobatan medis, agamanya berbeda, tidak beragama Islam, tidak masalah. Tapi ini bukan pengobatan medis, pengobatan dengan bacaan-bacaan peribadatan mereka. Terus orang muslim berobat ke tempat tersebut, subhanallah. Bahkan banyak mendatangi para dukun. Padahal sudah terlihat, di depannya aja udah patung Nyi Roro Kidul yang dipajang. Masih mau berobat di tempat tersebut. Tauhid langsung goncang. Baru diuji sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan kefakiran sedikit, tauhid goncang, pergi pelipat gandaan uang. Kalau dukun bisa melipat gandakan uang kita, ngapain? Dia akan lipat gandakan uang dia sendiri. Ngapain pakai uang kita? Di mana akalnya? Akal hilang, tauhid hilang. Efek daripada apa? Efek dari tidak sabarnya saat menghadapi ujian. Merendahkan diri di hadapan makhluk. Saat diuji, dia rendahkan diri dia di hadapan makhluk. Baru diuji, sedikit dia rendahkan diri dia di hadapan makhluk. Meminta-minta, tasaul kepada manusia. Dan tasaulnya pakai iPhone. Minta-mintanya, mengirim pesannya pakai iPhone. Kenapa nggak dijual handphone tersebut yang mahal? Pakai untuk biaya modal, pakai untuk makan. Kenapa harus meminta-minta kepada manusia? Ketika masih ada yang bisa dijual dari barang yang kita miliki, jual. Jangan minta-minta. Diuji oleh Allah dengan ujian sedikit, bersabar, tabah. Apa yang dapat kita jual, jual. Nggak usah minta. Kecuali udah nggak ada lagi apa yang dijual. Kelaparan nggak ada, baru. Itu pun sebatas apa yang dapat kita makan hari itu. Bukan untuk persediaan 1 bulan ke depan. Jadi jangan sampai tauhid itu goncang saat ditimpa musibah. Minta kepada Allah, yakin Allah yang menyembuhkan, Allah yang mengaruniakan rezeki, itu harus yakin. Nah, ini yang dicontohkan oleh Nabi Ayub. Dalam doa ini ada hakikat tauhid. Wa izharul faqri wal faqati ira rabbi. Menampakkan kefakiran dan kebutuhan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Jangan menampakkan kebutuhan kepada manusia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang enggak. Kesulitan yang dia rasakan, kefakiran yang dia rasakan, penderitaan yang dia rasakan jadi konsumsi publik. Dia buat di status WhatsApp, di Instastory-nya. Ceritakan kepada semua manusia. Hilang rasa malu. Orang yang betul-betul mentauhidkan Allah, dia akan tahu kemana dia harus berkeluh kesah.
Dia tunjukkan kesulitannya ke hadapan Allah SWT, bukan ke hadapan manusia. Anaknya dirawat, di foto anaknya. Qadarullah, ujian begitu tiba, biar dibantu sama orang lain. Oh, anaknya sakit nih, transfer sekian. Akhirnya biaya pengobatan anaknya 1 juta, dapat 10 juta dia. Untung jadi dengan kesakitan anaknya tersebut, agar dibantu oleh orang lain. Kalau mau meminta tolong dalam kondisi yang sudah sangat luar biasa, minta tolong kepada orang yang tepat. Bukan dipamerkan penderitaan itu di hadapan orang lain. Apalagi untuk diri sendiri. Boleh ya kalau saya misalkan menyebutkan kesulitan orang lain untuk mengumpulkan donasi. Secara hukum boleh-boleh saja. Tetapi jika seseorang itu berada dalam naungan dakwah, itu bisa meruntuhkan marwah dakwah itu. Di samping itu juga beban untuk mengumpulkan dana kaum muslimin itu, pertanggungjawabannya bukan masalah yang sepele. Kemudian juga banyak orang di zaman sekarang yang bermudah-mudahan dalam hal itu. Jadi secara hukum boleh memang, tetapi bukan perkara yang sederhana, bukan perkara yang ringan, perkara yang berat. Itu harus dipertimbangkan matang-matang. Bukan asal mengumpulkan donasi, Secara hukum untuk orang lain, bukan untuk pribadi, tidak masalah. Misalkan ada kesulitan dialami oleh saudara kita kumpulkan donasi. Secara hukum asal tidak masalah. Tapi itu harus betul-betul punya tanggung jawab. Mas'uliyah. Ini orang nitip buat disalurkan. Jangan porsi terbanyak buat kita, karena utamanya buat disalurkan. Jadi jika berkaitan dengan diri kita, usahakan jangan ditampakkan kesulitan itu di hadapan Allah. Kalau mau menunjukkan kesulitan di hadapan Allah, tunjukkan kerendahan diri kita di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Wa wujudi ta'mil mahabbah fit tamalluqi lah wal iqrari lahu bi sifatir rahmah wa annahu arhamur rahimin. Dan lihatlah, Nabi Ayub merasakan nikmatnya kecintaan dengan beliau menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan sifat rahmah, kasih sayang bagi Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mengikrarkan bahwa Allah itu arhamur rahimin. Zat yang maha menyayangi, lebih menyayangi dari semua yang menyayangi, Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menikmati itu, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak untuk dipuji. Zat yang berhak untuk disanjung, Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau memiliki kenikmatan dalam mencintai hal tersebut. Fit tamalluqilah, dalam menyanjung memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Anta arhamur rahimin. Engkau zat yang maha menyayangi. Jadi enggak perlu khawatir. Jika ini kita yakini dalam hati kita, ini Allah ini lebih sayang kepada kita dari diri kita sendiri. Allah lebih sayang kepada kita dari keluarga kita. Allah lebih sayang kepada kita dari semuanya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harus yakin itu. Jadi tenang hati kita. Ketika anggota keluarga kita ada yang wafat, ingat, kita sayang kepada dia, tapi dia kembali kepada Arhamur Rahimin, zat yang maha menyayangi. Tenang hati kita. Allah lebih sayang kepada dia daripada diri kita kepada dia. Kita pun tidak mungkin menyakiti dia. Apakah mungkin Allah akan menyakiti dia? Nggak mungkin Allah menzalimi dia. Kita pun tidak tega untuk menzalimi orang yang kita sayangi. Dan Allah lebih menyayangi mereka daripada diri kita terhadap mereka. Sehingga itu akan menimbulkan ketenangan. Jadi saat kita ditimpa ujian, kita yakin Allah Arhamur Rahimin. Itu akan menimbulkan ketenangan dalam diri kita. Tenang, udah. Allah akan atur segalanya. Allah zat yang maha menyayangi. Enggak mungkin Allah menyakiti, menzalimi kita, enggak mungkin. Wah, itu yang diyakini oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ujian ini adalah untuk mengangkat kadar beliau, untuk mengangkat derajat beliau. Kata beliau, anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Udah, yakin beliau bahwa Allah zat yang maha menyayangi. Wa tawassuli ilaihi bi sifatihi subhanahu, dan bertawassul kepada Allah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa syiddati hajatihi wa huwa faqri. Dan beliau
itu menampakkan kesulitan keperluan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan kefakirannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bentuk tawassul yang syar'i, tawassul dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka ketika berdoa bertawassullah dengan hal tersebut. Ya Razzaq urzuqni, wahai zat yang maha mengaruniakan rezeki, karuniakan rezekimu kepadaku. Ya Arhamar Rahimin irhamni, wahai zat yang maha menyayangi, sayangilah aku sebagai hamba-Mu. Ini tawassul dengan asmaul husna, tawassul yang disyariatkan. Ya Syafi, wahai zat yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah penyakitku. Ini bentuk tawassul yang syar'i. Bertawassul kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah dalam berdoa melalui sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala. Ada juga tawassul yang syar'i yang lainnya adalah tawassul melalui amalan saleh yang kita lakukan. Sebagaimana kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Mereka berdoa kepada Allah menyebutkan amalan saleh yang mereka lakukan. Ya Allah, kemarin saya bersedekah 1.000 rupiah dengan penuh keikhlasan. Tidak ada yang melihatnya kecuali Engkau. Saya masukkan ke dalam keropak masjid 1.000 rupiah tersebut. Tidak ada orang yang melihatnya. Saya lakukan itu ikhlas karenamu ya Allah. Maka sembuhkanlah penyakit anakku ya Allah. Ini adalah bentuk tawassul dengan apa? Amalan saleh. Bukan dari nominalnya, keikhlasannya yang paling berat. Jadi sebutkan amalan yang kita lakukan, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan saleh tersebut. Ini tawassul yang disyariatkan. Yang ketiga, tawassul yang disyariatkan adalah bertawassul melalui orang saleh yang masih hidup. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi SAW di masa hidupnya Nabi. Ada yang meminta Nabi untuk berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Dan setelah Nabi SAW wafat, lihat ya, ini poin pentingnya. Di saat Nabi Muhammad SAW wafat dan Nabi dimakamkan di dekat para sahabat di kota Madinah, di samping Masjid Nabawi. Ketika mereka berhadapan dengan paceklik, hujan tak kunjung turun di zamannya Umar bin Khattab, para sahabat tidak datang ke kuburan Nabi untuk bertawassul. Enggak ada. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendatangi paman Nabi yang masih hidup, Abbas radhiyallahu anhu. Meminta kepada Abbas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar mendatangi Abbas, wahai Abbas, berdoalah kepada Allah agar turun hujan. Mereka para sahabat tidak datang ke kuburan Nabi. Artinya tawassul melalui orang saleh itu melalui orang saleh yang masih hidup, bukan yang telah wafat. Sekarang jadi bisnis yang luar biasa. Dan tawassul melalui orang saleh harus dipastikan kesolehannya secara zahir. Batin kita nggak ada yang tahu. Zahirnya dia soleh tidak. Bukan faktor keturunan, bukan faktor ketenaran, bukan. Tetapi kesolehan, dia soleh apa tidak. Dari mana kita tahu seseorang itu apakah soleh atau tidak? Dari amalan-amalannya. Jadi jangan sampai salah kaprah untuk menempatkan kesolehan tersebut. Apa yang dilakukan oleh orang yang soleh? Dia mengerjakan apa yang Allah wajibkan, meninggalkan apa yang Allah haramkan, mengerjakan apa yang Allah dan Nabi-Nya sunnahkan, dan meninggalkan apa yang dimakruhkan. Itu dilakukan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtu. Jika aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sebuah amalan yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan, dan hamba tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku hingga mereka melakukan amalan-amalan yang disunnahkan sampai aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Fa idza ahbabtu fa inna sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idanna. Dan jika aku telah mencintai hamba, maka aku akan berikan taufik kepada pendengarannya, penglihatannya, sentuhannya, langkah kakinya. Dan jika dia meminta, aku akan berikan. Jika dia memohon perlindungan, aku akan lindungi dia. Doanya mustajab. Kapan? Ketika melakukan yang diwajibkan
melakukan yang disunnahkan, meninggalkan yang diharamkan, meninggalkan yang dimakruhkan. Jadi kalau ada orang mengklaim diri sebagai wali Allah, itu kasih tanda silang. Karena orang yang menjadi wali Allah, dia akan pernah mengklaim dirinya sebagai wali. Karena bagi dia dosa kecilnya itu dosa yang besar, yang sangat membebani dia. Tidak, orang yang soleh itu tidak melihat dirinya soleh, melihat dirinya penuh dengan kekurangan. Jadi jangan salah kaprah juga. Oh, ini karena keturunan nih, bapaknya soleh, ini anaknya soleh. Enggak seperti itu. Kalau konsepnya seperti itu, anaknya Nabi Nuh jadi nabi. Nabi Nuh, Rasul pertama, anaknya kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan warisan yang bisa diwariskan begitu saja kesolehan. Nah, ini bentuk tawasul yang disyariatkan ada 3. Melalui orang saleh, tapi harus selektif memilihnya. Jangan antum melihat terang-terangan dia maksiat, joget-joget dengan wanita, kemudian ini mah wali, dari mana? Yang haram secara terang-terangan dia lakukan. Enggak sholat, dia mau sholatnya di Mekah. Sholatnya di Mekah. Gimana sholatnya di Mekah? Ini kalau dia punya pintu ajaib saja, diajak sholat Jumat, dia bilang sholat di Mekahnya masih jam 8, masih pagi. Orang lagi sholat duha di Mekah. Dia sholat sama siapa? Sholat Jumat sama siapa dia? Kalau dia punya pintu ajaib, bisa berpindah tempat. Di saat waktu sholat Jumat, nggak sholat Jumat dengan dalih sholatnya di Mekah, sholatnya sama siapa? Di Mekahnya lagi duha waktunya, bukan waktu sholat Jumat. Kok bisa diyakini seperti ini? Jadi ini 3 tawasul yang disyariatkan, dan salah satunya adalah dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ayub, wa anta arhamur rahim. Ini bentuk tawasul kepada Allah. Ini jangan sampai kita sia-siakan. Jadi manfaatkan asmaul husna yang kita ketahui dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan asmaul husna itu. Wa mata wajadal mubtala hadza kushifat anhu balwa. Jadi setiap orang yang mendapatkan ujian dan memiliki hal-hal ini yang dimiliki oleh Nabi Ayub, maka akan dimudahkan urusannya, akan dilapangkan kesulitannya. Wa qad jurriba annahu man qala 7 marrat wa la siyama ma'a hadhihi al-ma'rifah kashafa lahu durrah. Dan telah teruji siapa yang mengucapkannya sebanyak 7 kali, dan dengan pengetahuan tersebut maka akan dimudahkan kesulitan. Tapi ini catatan penting ya. Di sini pengkhususan 7 kali ini walaupun teruji dengan istilah Ibnul Qayyim, tetapi ini dikritisi oleh para ulama. Karena apa? Karena tidak ada dalil dari Nabi berdoa mengucapkan ini sebanyak 7 kali. Tapi kalau ada orang yang mau berdoa, ya Rabb anni masani ad-dhurru anta arhamur rahimin, sebagaimana doanya Nabi Ayub, boleh. Tapi tidak boleh dikhususkan bilangan tertentu sampai ada dalil. Mau dia ngucapinnya 10, 100 kali, berapapun dia berdoa silakan. Tapi mengkhususkan bilangan kita telah bahas bahwa dalam melaksanakan sunnah itu berhadapan dengan kebidahan, dan kebidahan itu ada bid'ah asli, ada bid'ah idhafi. Bid'ah idhafi itu bid'ah yang amalan intinya ada dalilnya, zikir, doa ada, tetapi ada idhafah, penambahan, pengkhususan yang tidak dikhususkan dalam dalil. Jadi Nabi tidak pernah mencontohkan bilangan tertentu dia khususkan bilangannya. Nabi tidak pernah mencontohkan cara tertentu dia khususkan caranya. Nabi tidak pernah mencontohkan waktu tertentu dia khususkan waktunya, dianggap bahwa pengkhususan itu lebih utama dibanding yang lain. Ini yang nggak boleh. Ini namanya idhafiyah. Jadi bukan dilarang seseorang untuk berdoa, boleh berdoa. Tapi kalau dia katakan siapa yang ingin dimudahkan urusannya, maka berdoalah dengan doa Nabi Ayub 10 kali. Nah ini 10 kalinya dari mana? Kenapa nggak 11 kali? Kenapa harus 10 kali? Kan pertanyaan muncul. Kenapa 10 tidak lebih baik daripada 11? Kenapa tidak 12? Kenapa tidak 13? Kan lebih banyak. Enggak, 10 lebih baik. Apa dalilnya? Harus bisa datangkan dalil. Kalau tidak ada, berarti tidak boleh untuk dikhususkan. Biarkan terbuka. Apa yang tidak dikhususkan, biarkan tidak khusus. Jadi yang dilarang bukan doanya. Berdoa silakan. Kita ketika tertimpa kesulitan berdoa kepada Allah, ya Rabb anni masani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Boleh enggak? Boleh. Tetapi tidak boleh dikhususkan bilangan. Sama tadi, berdoa boleh enggak? Boleh. Tapi doa di tempat jatuhnya pesawat Sukhoi dianggap lebih utama dibanding tempat lain, boleh enggak?
Nggak boleh. Tapi kebetulan antum lagi di sana, boleh nggak doa? Lagi di sana. Kemudian butuh doa, mau berdoa kepada Allah, boleh nggak? Boleh. Tapi mengkhususkan tempat itu, menganggap lebih utama, nggak boleh dibanding di tempat yang lain. Jadi pengkhususan menganggap lebih utama pada cara, tempat, waktu tanpa adanya dalil, ini yang disebut bidah idhafiyah. Amalannya disyariatkan doa, tapi tempatnya dikhususkan menganggap lebih utama, caranya dikhususkan menganggap lebih utama. Oh, kalau zikir harus ke kanan baru ke kiri ke bawah. Kenapa nggak ke kiri baru ke bawah? Kenapa harus ke kanan? Kenapa nggak ke atas? Itu kan muncul pertanyaan. Betul nggak? Kan pasti ada pertanyaan tersebut. Ketika ada orang bilang, siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, doalah dengan doa ini jam 8 pagi. Masih ada orang nanya, kenapa nggak jam 9? Kenapa nggak jam 7? Kenapa nggak setengah 9? Pasti muncul pertanyaan itu. Dan pertanyaan itu ketika kita kan lebih utama jam 8, dalilnya ini, selesai. Tapi kalau nggak ada dalilnya, bingung. Maka dalil inilah yang punya hak untuk menjadikan sesuatu yang umum itu menjadi khusus. Kita cukup mengamalkan dalil. Maka apa yang tidak dikhususkan Nabi, jangan kita khususkan. Menganggap lebih utama. Kecuali kita khususkan karena faktor keperluan. Kenapa kajiannya hari Sabtu? Liburnya hari Sabtu. Berarti nggak ada keutamanya kajian Sabtu dibanding kajian Kamis. Nggak ada. Sama aja mau Kamis, mau Sabtu, Jumat. Pengkhususan ini bukan dianggap karena ada keutamaan. Tapi ada karenanya kesempatan. Kenapa sholat duhanya jam 10? Istirahatnya jam 10 pagi. Selesai. Kenapa sholat duhanya jam 7? Sebelum masuk kantor. Jadi sampai tempat kerja, sholat duha dulu, baru kerja. Berarti pengkhususan itu bukan karena dianggap ada keutamaan. Tetapi karena apa? Kesempatan adanya waktu itu. Bukan berarti menganggap lebih utama. Nah itu tidak masalah. Tapi pengkhususan dianggap lebih utama dibanding yang lain, itu bukan haknya kita, haknya dalil untuk mengkhususkan sesuatu. Tadi yang dilarang bukan zikirnya, yang dilarang bukan baca Qur'annya, yang dilarang bukan doanya, tapi pengkhususan yang dianggap ada keutamaan yang tanpa dilandasi dalil itu yang tidak boleh. Ya, itu yang tidak. Maka ini adalah salah satu yang dikritisi oleh para ulama dalam pengkhususan 7 kali tersebut. Walaupun ada yang pernah sembuh misalkan dengan hal tersebut, itu adalah salah satu bentuk ujian. Itu adalah salah satu bentuk ujian. Dan itu pernah dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais kalau tidak salah, yang mana kata beliau ada orang yang dia mengkhususkan tempat makam tertentu untuk berdoa. Kemudian Allah berikan, misalkan Allah ijabah doanya. Maka itu adalah salah satu bentuk ujian kepada dia. Apakah dia akan tetap berada dalam keistiqomahan? Atau keberhasilan sekali tersebut menjadikan dia goyah, kemudian menganggap oh iya ya di sini lebih utama dibanding yang lain. Maka ketika doa kita diijabah dengan cara tertentu, itu bukan berarti cara itu adalah menjadikan kemujaraban itu sebagai sebuah dalil bahwa pada momentum itu lebih baik dibanding yang lain. Ya. Itu kalau misalkan pengobatan itu baru boleh, misalkan pengobatan medis ya, itu boleh. Oh ternyata obat ini ampuh kalau diminum setelah makan dibandingkan sebelum makan. Nah, itu kembalinya kepada apa? Tajrubah. Tapi kalau ibadah itu kembalinya kepada dalil, bukan hasil daripada apa? Percobaan manusia. Tapi kembalinya kepada dalil. Boleh dikhususkan dengan dalil. Ya. Jadi kalau ada orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata kalau sholat duhurnya jam 1 itu lebih khusyuk dibandingkan sholat pas waktu masuk waktu sholat duhur. Nggak bisa kembali kepada pengalaman kita, kembalinya kepada dalil. Mana yang lebih utama di awal waktu, udah selesai. Boleh gak diakhirkan ke jam 1, setengah 2? Boleh jika memang ada keperluan. Yang mana rombongan tersebut misalkan ada daurah isinya 3.000 orang, kamar mandi cuma 3. Ini kayaknya pas masuk duhur nggak mungkin nih kita sholat langsung setelah adzan. Dimundurkan 1 jam agar bisa silih bergantian untuk ambil wudhu. Nggak masalah. Selama belum keluar dari waktu jawaz untuk sholat tersebut. Tapi dianggap ini lebih utama, lebih afdol. Kalau dalam ibadah itu kembalinya ke dalil. Kalau dalam perkara dunia kembali kepada percobaan boleh, tidak masalah.
Hasil uji ini ternyata ini lebih utama. Memang disitulah patokannya, kembali kepada dicoba. Oh ternyata lebih pas seperti ini. Kalau dalil enggak, Nabi telah wafat, telah selesai. Dalam ibadah itu kembalinya kepada dalil. Allahu a'lam bissawab. Setengah 9 ya. Taib, ayo ikhwah, untuk pertemuan pekan depan, jadi di Masjid Istiqomah akan mulai di setiap hari Sabtu untuk daurah menjelang bulan Ramadan. Pekan depan ya. Untuk pekan depan tanggal 24, insya Allah nanti akan diisi oleh Ustadz Rizai. Jadi kajiannya kita liburkan dulu, kajian rutin, tetapi tetap ada kajian. Jadi bedanya hanya beda kitab dan beda pemateri. Jadi pekan depan insya Allah temanya tentang persiapan terbaik menyambut bulan terbaik. Begitu? Persiapan terbaik menyambut bulan terbaik. Ini Ramadan tinggal 1 bulan lagi ya. Kurang lebih. Enggak kurang sih, lebih. 1 bulan lebih dikit ya. Mustahil kurang ya. Jadi 1 bulan lebih dikit. 32 harian, 31 hari lagi menjelang bulan Ramadan. Nah, nanti pekan depan itu akan ada daurah menjelang Ramadan. Nanti pematerinya Ustadz Riza. Untuk waktunya nanti akan diinformasikan via flyer ya. Mungkin jam 8, mungkin jam 7, mungkin jam 9, setengah 10. Nanti akan diinformasikan. Nanti insya Allah akan diinformasikan oleh pihak DKM. Jadi kajian rutin Fawaidul Fawaidnya kita istirahatkan dulu. Kemudian ini ada pertanyaan. Pertanyaannya mah singkat, ringkas. Cuman ngeri. Bagaimana cara menyikapi orang yang mengata-ngatai saya iblis? Subhanallah ya. Jadi Allah muliakan kita sebagai manusia muslim. Dan iblis adalah seburuk-buruknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iblis adalah seburuk-buruknya makhluk. Dan pertama bagi yang mengata-ngatai tersebut, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap ucapan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh asal berucap, apalagi mengolok-olok orang lain. Mengolok-olok bahkan dengan seburuk-buruknya makhluk. Dengan binatang saja nggak boleh, apalagi dengan seburuk-buruknya makhluk. Apalagi dengan seburuk-buruknya makhluk. Kemudian bagi penanya yang merasa dia yang dikata-katai oleh orang lain dengan disebut sebagai iblis, maka yang pertama tidak perlu menghiraukan. Kita kalau kita memikirkan apa yang orang ucapkan tentang kita, nggak akan selesai sampai kapan. Karena orang tuh pasti akan membicarakan tentang kita. Jangankan kita, Nabi aja diomongin. Nabi dibilang sebagai orang yang gila. Nabi Rasulullah, manusia terbaik, akhlak paling mulia, disebut orang gila. Bukan hanya Nabi, Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik wa syatamani wa lam yakun lahu dzalik. Fa amma takdzibuhu iyai fa qawluhu anni la aqdiru an u'idahu kama kan wa amma syatmuhu iyai fa qawluhu anna li walad. Fasubhani an attakhadha sahibatan aw walada." Kata Allah, Bani Adam telah mendustakanku dan mereka telah mencelaku. Pendustaan mereka kepadaku adalah di saat mereka mengatakan aku tidak dapat mengembalikan mereka seperti sedia kala. Celaan mereka kepadaku adalah di saat mereka mengatakan aku memiliki anak. Allah dicela. Allah yang menciptakan segalanya, menciptakan manusia, dicela sama manusia dengan dikatakan Allah memiliki anak. Nabi disebut gila. Terus kita pengen selamat gitu dari celaan? Nggak mungkin. Pasti ada yang mencela kita, pasti ada yang tidak menyukai kita. Mau yang kita ucapkan kebenaran pun pasti ada yang nggak suka. Mau yang kita sampaikan itu kenyataan, pasti ada yang nggak suka. Jadi santai saja. Pasti ada yang tidak suka, nggak usah kita terlalu pedulikan. Selama apa yang kita lakukan benar, yang kita ucapkan benar di waktu dan tempat yang benar. Jadi karena banyak juga orang yang yang saya ucapkan benar kok, benar cuman nggak tepat.
Jadi bedakan antara benar yang diucapkan dengan tepat untuk menyampaikan. Laisa kullu ma yu'lam yuqal. Tidak semua yang kita ketahui harus kita sampaikan. Kadang muncul ucapan sampai kata-kata iblis, ini bisa jadi kitanya juga harus introspeksi. Mungkin kita nih niat baik, yang disampaikan baik, yang dilakukan baik, tapi bukan pada tempatnya. Itu menyebabkan orang lain tersinggung, menyebabkan orang lain marah, karena tidak pada tempatnya. Niatnya baik, cuman caranya nggak tepat. Maka bagi diri kita nggak usah peduli omongan orang, tetapi harus jadi introspeksi untuk diri kita untuk semakin baik. Niat baiknya harus diiringi dengan segala sesuatu yang baik, tempatnya, waktunya, momentumnya, sehingga kedepannya kesempatan orang untuk lebih menerima itu lebih baik, lebih terbuka peluang untuk menasehati mereka. Ya. Jadi kalau dipedulikan terlalu jangan, tapi harus jadi bahan introspeksi. Jadi setiap ada omongan negatif tentang kita, cara menyikapinya nggak usah dipedulikan, tapi jadikan introspeksi. Jadi nggak usah jadi sakit gara-gara omongan orang. Ya sudah, nggak apa-apa, taghaful tentang hal tersebut, tapi tetap harus jadi apa? Introspeksi. Nah banyak orang yang dia, saya mau bodoh amat, tapi nggak mau memperbaiki diri, akhirnya semakin banyak yang ngomong keburukan tentang dia. Jadi difahami omongan tersebut, sudah introspeksi diri, tapi nggak terlalu dipedulikan. Nggak mungkin semua orang suka sama kita. Nggak mungkin. Allah aja dicela, Nabi saja dicaci. Masa kita yang penuh kekurangan ini akan selamat dari ucapan manusia? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Ini kalau antum Pak punya uang, terus antum nih sekarang misalkan bawa uang 100 juta, terus antum bagi nih semua yang hadir seorang 500.000 atau 250.000, semua senang nggak? Semua memuji nggak? Pasti tetap aja ada yang nyela. Pasti aja. Mungkin banyak yang bilang Masya Allah, ada yang bilang ngapain sombong bagi-bagi duit, pasti ada. Walaupun dia nerima duitnya, pasti ada. Jadi nggak mungkin semua senang, tuh nggak mungkin. Padahal kita ngasih ke dia, itu nggak mungkin semua. Jadi ya itulah manusia, Tapi tetap kita harus jadi bahan ke introspeksi untuk diri kita. Apa yang dia tidak senangi kita perbaiki. Ya. Yang penting sesuai dengan keridhaan Allah. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.